Basirul hadirin rahimakumullah, dipun lajengaken adicara ingkang angka 8 nggih sidang komisi. Ugi mangke dipun lajengaken sidang komisi pleno lan rencana tindak kerja tindak lanjut. Dumateng ingkang bertugas kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para kader yang saya hormati, berikutnya ini adalah sidang komisi, yang mana materi terkait dengan sidang komisi ini adalah komisi kaderisasi, komisi organisasi, dan komisi kemandirian sosial, ekonomi, dan politik. Ini adalah materi sidang komisi, yang mana sidang komisi ini di awal kita rencanakan bahwa masing-masing MBC sudah membagi diri atau sudah membagi kader yang ada di MBC-nya menjadi 3 kelompok, yang nanti akhirnya akan berkumpul dengan kelompok MBC yang lain sesuai dengan pembagian sidang komisi. Jadi rencananya itu di bawah pohon sana ada, di bawah tirop satu, di bawah tirop yang sebelah sini satu lagi gitu. Sesuai dengan komisinya masing-masing. Itu rencana awal. Akan tetapi berhubung kondisi di lapangan tidak memungkinkan, maka tim mengambil langkah kedua. Ini draft sudah dibahas oleh tim perumus. Jadi draft sidang komisi atau 3 sidang komisi ini sudah dibahas oleh tim perumus yang menghadirkan 6 MBC. Jadi perwakilan dari 6 MBC sudah melakukan pembahasan draft sidang komisi. Masing-masing MBC dalam satu komisi ini ada 3 atau 9 kemarin, masing-masing MBC 3 nggih. Masing-masing MBC ada 3 berkumpul dengan MBC 6 MBC sehingga membahas satu materi sidang komisi. Berikutnya materi yang lain dibahas oleh masing-masing komisi perwakilan dari tim perumus. Oleh karena itu ini kira diterus nih iki iso sampai jam 1. Sambat nomor mboten nggih. Berhubung tim perumus sudah merumuskan materi sidang komisi, maka berikutnya nanti akan kita lanjutkan dengan pembacaan. Dilanjutkan dengan pembacaan hasil dari tim perumus saat merumuskan materi sidang komisi. Oleh karena itu, monggo pimpinan sidang komisi organisasi, pimpinan sidang dan sekretaris komisi kaderisasi, serta pimpinan sidang dan sekretaris komisi kemandirian sosial, ekonomi, dan politik bisa naik ke panggung. Cik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Langsung saja, di sini saya akan membacakan hasil sidang komisi kaderisasi di acara Silacam wilayah utara. Untuk yang pertama terkait pelaksanaan kaderisasi, itu dilaksanakan PDPKP NU 3 kali dan PKPNU 1 kali. Untuk poin yang kedua, evaluasi pelaksanaan kaderisasi. Yang pertama, pelaksanaan masih belum disesuaikan dengan kondisi kesibukan wilayah MBC NU. Yang kedua, pendaftaran melalui online perlu adanya perhatian khusus. Poin yang ketiga, RTL pasca kaderisasi, yakni melaksanakan agenda Silatdes gabungan
Yang kedua, silacam atau silaturahmi kecamatan. Yang ketiga, merealisasikan program kader wilayah di masing-masing ranting. Yang keempat, peningkatan kemandirian perekonomian MBCNU baik di toko, tanah, air minum, dan lain-lain. Untuk poin 4, distribusi kader. Yang pertama, setiap alumni kader nanti diharapkan bisa terjun di kepengurusan wilayah masing-masing ranting. Yang kedua, penerjunan di kegiatan MBCNU, Banom, lembaga sesuai dengan kapasitas masing-masing kader. Yang ketiga, penerjunan kader di pemerintah desa masing-masing ranting. Yang kelima, bentuk pendidikan atau pelatihan yang dibutuhkan. Jenjang pengkaderan selanjutnya masih diperlukan kelanjutan pengkaderan di tingkat dasar untuk lebih memaksimalkan kader yang militan, penunjang keaktifan ranting serta kemajuan MBCNU. Untuk poin yang keenam, yang terakhir, terkait rencana pelaksanaan PDPKP NU. 1. Pelaksanaannya nanti sekitar bulan Juli 2025. Untuk tempat dilakukan di ranting. Untuk calon peserta kurang lebih 100 peserta dari seluruh perwakilan ranting-ranting se-MBC NU atau di masing-masing kecamatan. Untuk poin yang keempat lainnya, semoga berhasil dan sukses. Disahkan di Nganjuk pada tanggal 22 September 2024, pimpinan sidang komisi Ketua Supriyanto tertandatangani dan Sekretaris Wiji Rahayu tertandatangani. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan hasil sidang komisi kaderisasi pada acara silacam kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kula hormati seluruh jajaran NU, mulai cabang, MBC dan ranting, dan juga seluruh kader penggerak NU di Dapil wilayah utara. Langsung saya bacakan mawon hasil sidang komisi organisasi. Menjadi pengurus NU tidak cukup sekedar menjalani amaliyah keagamaan yang selama ini dijalani seperti tahlilan, baca doa kunut, bertorekoh, sholawatan, istighosah atau yang lainnya. Para pengurus NU harus memiliki fikrah atau pemikiran yang sama dalam aspek teologi, fikih maupun dalam bidang tasawuf. NU juga memiliki sikap dasar bertindak yang meliputi tasamuh atau toleran atau tasawuf moderat dan juga tawazun seimbang dan adalah atau adil. Tak cukup sama dengan aspek amaliyah dan fikrah, para pengurus NU wajib memiliki harokah atau gerakan yang sama. Gerakan ini tidak hanya dilakukan oleh NU sebagai induk organisasi, akan tetapi dilakukan oleh seluruh badan otonom yang dimiliki oleh NU, sehingga koherensi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan. Amaliyah dan fikrah NU
akan terimplementasi dalam harokah organisasi yang dapat dimaknai dalam gerakan sosial kemasyarakatan NU. Amaliyah dan fikrah merupakan konsep yang abstrak, sedangkan harokah merupakan wujud nyata eksistensi organisasi yang tercermin dalam kontribusi NU dalam berbagai bidang sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Dalam rangka menyamakan harokah, maka perlu dilakukan beberapa hal, antara lain: 1. Penguatan organisasi semua banom secara periodik dalam melakukan pertemuan 3 bulan sekali. Dan yang kedua, evaluasi dalam rapat pleno di tingkat MBC. Di samping itu, perlu langkah-langkah bersama yang perlu kita lakukan, antara lain: 1. Koordinasi secara intens di seluruh tingkatan NU, banom, dan lembaga. Dan yang kedua, turba MBC NU ke ranting-ranting minimal 1 tahun sekali. Yang ketiga, mengadakan seminar ke-NU-an tingkat MBC minimal 1 tahun sekali. Dan yang keempat, penelusuran dan pencatatan sejarah NU di tingkat MBC masing-masing. Yang kelima, setiap banon dan lembaga diimbau untuk mengikuti NU Watch. Yang keenam, mengembalikan kepengurusan sesuai dengan Perkum dan ADART di semua tingkatan, terutama dalam hal rangkap jabatan. Demikian hasil konsepan dari Komisi Organisasi. Yang disahkan di Nganjuk pada tanggal 22 September, pimpinan komisi Ketua Pak Kiai Muhib, Sekretaris Daryanto. Oke. Makaten yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, draft Komisi Kemandirian Sosial, Ekonomi dan Politik ini kemarin sudah dibahas pada hari Jumat, jam habis Jumatan itu kumpul di kantor MBC NU Lengkong. Kebetulan masing-masing dari kecamatan itu sudah mendelegasikan 9 orang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian berhasillah dirumuskan beberapa hal sesuai dengan kesepakatan yang kemarin telah dihasilkan. Karena kami kebetulan saya hanya diminta untuk membacakan. Tentu untuk komisi ini, karena draftnya niki terlalu panjang, ini nanti tidak akan saya bacakan semuanya, tetapi akan kami bacakan pokok-pokok pikiran yang menjadi kesepakatan kemarin. Nah, tentu nanti menjadi kewajiban kader di masing-masing MBC untuk menyampaikan hasil Komisi Kemandirian Sosial, Ekonomi dan Politik ini kepada anggotanya di masing-masing kecamatan. Ngoten nggih? Soalnya kalau tinggalin jenengan ya ampun mulai sumuk. Kok nek tak wacakno kabeh ya kadoan. Niki wae pun dipun dukani kalih Yai Budairi. Gak usah dawa-dawa. Kuwatir nek nyaingi Mbah Yai Ali Mazhar. Ngoten lho maksudipun. Kula potong mawon niki sing pembukaan di depan mboten kula waos. Langsung kader penggerak NU, kader penggerak Nahdlatul Ulama adalah salah satu komponen gerak ulama di dalam tubuh Nahdlatul Ulama.
yang operatif atau bergerak di setiap lapisan kepengurusan dan di tengah masyarakat yang beraneka ragam. Kader penggerak Nahdlatul Ulama senantiasa siap meneruskan garis perjuangan para masyayikh Nahdlatul Ulama dalam berbagai langkah dan gerak. Dalam gerak tersebut, di ranah sosial dan politik, kader penggerak memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengejawantahkan atau untuk menerjemahkan buah pikiran dan amanah para masyayikh Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, secara konkret operatif kader penggerak Nahdlatul Ulama Kecamatan Baron, Patian Rowo, Lengkong, Jatikalen, Gondang, dan Kecamatan Ngluyu merumuskan berbagai langkah sebagai berikut. Bidang sosial, 1. Mendirikan yayasan atau lembaga yang menaungi anak yatim piatu. Ini kemarin ada pertanyaan, apakah itu nanti akan bergesekan dengan yayasan yang sudah ada, yang dimiliki oleh lembaga maupun pribadi atau tidak. Nah, kemarin kita sandingkan, ternyata di wilayah utara, yayasan yang menaungi yatim piatu ini ternyata memang belum ada yang secara khusus atau spesifik untuk menaungi yatim piatu. Harapannya ke depan minimal di 6 kecamatan itu, mbuh 1 kecamatan nopo syukur-syukur nek 6 kecamatan itu ada yayasan yang khusus menaungi yatim piatu. Itu dalam rangka untuk memudahkan dan memperlebar ruang gerak kita untuk ngopeni yatim piatu. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan terhadap layanan kesehatan kepada masyarakat. Apapun bentuknya, kemudahan yang diperoleh oleh masyarakat ini penting. Jadi nek empun gadah klinik, vaskes, bisa ke klinik atau vaskesnya. Nek belum, minimal memfasilitasi. Jadi biar beliau ketika menginginkan berobat itu menjadi mudah seperti apa. Kemudian yang ketiga, fasilitasi layanan pendidikan untuk masyarakat tidak mampu. Selajengipun bidang ekonomi. Bidang ekonomi yang pertama, identifikasi kegiatan usaha yang bisa dijalankan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing MBC. Jadi kalau kita melihat 6 MBC yang ada di wilayah utara ini, karakteristiknya tidak sama. Nah, ketika karakteristiknya ini tidak sama, ini harus kita sandingkan dengan karakteristik yang ada di masing-masing kecamatan, baik itu yang berkaitan dengan budaya, adat maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, mendirikan lembaga, badan usaha dalam kurung koperasi, CV, PT atau lainnya untuk wadah kegiatan usahanya. Hanya saja kita selama ini ketika memiliki rintisan usaha, kita sedikit kurang profesional sehingga usaha itu pada akhirnya kandas di tengah jalan. Kecuali napa niki? Jelas. Nah, bagaimana kita mengadopsi sesuai dengan tingkatan kita masing-masing? Kita bisa melakukan belajar dari manajemennya Nuceles. Nek misalnya awake dhewe ngrintis kegiatan usaha iku sing cocok ning gone kecamatane awake dhewe niku kira-kira nopo. Nanti manajemennya mengadopsi punyanya Nuceles. Ngoten nggih. Yang ketiga, identifikasi pemilik produk yang dihasilkan warga masing-masing MBC. Contoh, keripik, roti, jajanan, sambal, bubuk, napa malih? Dan lain-lain. Yang keempat, penyiapan sumber daya manusia untuk mengelola kegiatan usaha di tingkat MBC, contoh LPNO atau jaringan distribusi Nuceles. Wong ngeten niki mawon jaringan distribusi Nuceles niki lho niki ya ampun mulai nek sing kembang kempis diarani pedhot ya mboten purun, diarani mlaku gak jelas. Mboten penak.
Dan ini harus kita perbaiki. Kemudian yang kelima, pada beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah di masing-masing MBC, ini ada bantuan gerobak, bantuan apa pripun niku? Gerobak yang dipakai untuk usaha angkringan itu. Nah kemarin hari Jumat itu kita menyepakati menghidupkan kembali gerobak angkringan atau untuk warung di masing-masing MBC NO atau kecamatan. Gerek kurang sakti le, wis dieling noneh. Yang keenam, kemandirian koperasi simpan pinjam, mendirikan koperasi simpan pinjam dalam kurung BMT di masing-masing MBC NO. Hari ini di cabang NO sudah berdiri BMT yang mempunyai badan hukum. Lah, diharapkan di masing-masing kecamatan nanti itu juga mendirikan hal yang sama atau menjadi cabangnya. Kemudian pada bidang politik, ini jane pun disebut sampai akan kalih Yai Ali Masyar kalau wau. Yang pertama adalah mendistribusikan kader terbaik untuk menduduki posisi-posisi strategis baik pada lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pripun? Dalam? Lepacan pun. Yang kedua, mendorong program strategis NO untuk bisa masuk pada program strategis daerah. Wes silahkan nanti diterjemahkan sendiri program strategisnya NO agar masuk pada program strategis daerah. Termasuk mendikdayakan Nganjuk. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan tegak lurus terhadap organisasi. Tadi sudah disampaikan cukup jelas baik oleh Yai Ali maupun Yai Ali lagi bahwa kita wajib untuk tegak lurus terhadap organisasi. Oleh karena itu, nek misale Yai ini gosipin, awake ya kudu gosipin. Mas yo iki yo gak oleh mengkaro panitia yon muni ngene iki. Tapi ya ora apa-apa wis kadung. Pun kalau kinten niku Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi hasil dari rapat sidang komisi yang dilaksanakan kemarin hari Jumat atau setelah Jumatan di kantor MBC Lengkong, yang mana hadir perwakilan dari 6 MBC telah membahas materi sidang komisi dan telah dibacakan oleh masing-masing komisi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan rencana tindak lanjut dalam random di sana setelah sidang pleno ada RTL. Sebetulnya RTL ini nanti akan kita tindak lanjuti di lokasi Cilacap. Tapi karena kondisi lapangan juga sangat tidak memungkinkan, maka terkait dengan rencana tindak lanjut nanti akan dikoordinasikan oleh masing-masing MBC melalui koordinator kader. Masing-masing MBC melalui koordinator kader, insya Allah nanti akan berkomunikasi dengan panitia. Sehingga harapan kita bersama, apa yang kita cita-citakan, apa yang dicita-citakan para muassis bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bisa berhasil manakala kita bersatu padu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Mungkin dari Pak panitia atau Pak Subhan mungkin ada tambahan dari tim BC. Oke, kalau tidak ada, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon nanti semua kader akan bisa berkoordinasi dengan MBC melalui koordinator kader MBC-nya masing-masing. Demikian, wal afaminkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dipun lajengaken adicara ingkang angka terakhir haniki hastungkara utawi doa ingkang samangke badhe kapimpin dumateng ngarsanipun Romo Kiai Anis Budairi Khalil dumateng panjenenganipun kasumanggaken. Ibtigha mardatillah wa syafaat Rasulillah wa karamati auliya wa laniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulil ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa idhami sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah Rabbana lakal hamdu wa alaikal musyraka wa antal mus'al kal faraj kal balah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma innaka anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqabbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana wa ta'lamu fi nafsina faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma nas'aluka imanan kamilan yubashshiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama nusibuna la maqta alaina wa ridha wa raddina bima qsamta lana idzal ikram. Allahumma rizqna quluban mutma'innatan tu'minul bika tarda qadai. Allahumma khassil maqasidina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat idhi hawaijana min khairina khusun hawaijin nasbi lima ma'ala qiyadatikus mahimni. Ya Allah ya sahilu murana hasun maqasidina khusun ala hajatih qiyadatikus mahimni. Ya Allah rahmatika arhamin. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati hasbuna. Allahumma akrimna minka biruni fahmi wa akhrijna dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma amir lisanana bi dzikrika wa qulubana bi khasyyatika ajrona bi taatik. Allahumma inna nas'aluka khairid dunya wal akhirah wa khairal hayati wa ma baina dzalik. Allahumma nas'aluka khairal ma sa'alaka min sayyidina Muhammadun nabiyyika rasulika sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min sayyidina Muhammadun nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bi karati khidmatina yusilna ilahi Muhammadin ila jannatika ma'nadhurah birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lajul qabul bi asraril Fatihah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya sedanipun renjening toto adicara wonten ing siang kalengan menika sampun paripurna. Mugi yaktos estu betul barokah ugi pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Kami segenap kru yang bertugas, terima kasih buat Pelangi Audio Production, juga ada Madukoro Media. Mengucapkan terima kasih. Wabil afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.